Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami pada mata kuliah transformator, yaitu yang beranggotakan Bona Felix Utasoid, saya Bagi Norman Lubis, Delwis Kamaliari Tonga, dan Aidil Paransa Damanik. Jadi, judul pada presentasi atau proyek kami kali ini yaitu analisis penggunaan trafo pada sistem tenaga listrik. Baik, selanjutnya. Nah, untuk ini akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Saudari Adelwis Kamaliari Tonga. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, berikut adalah daftar isi untuk PPT yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, kemudian ada analisis ketidakseimbangan trafo nomor 97 di Jalan Bilal Ujung dekat Parit. Setelah itu ada analisis trafo nomor 224 di Jalan Durung Gang Ibu dan kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan. Sistem tenaga listrik juga dapat disebut sebagai gabungan dari sistem pembangkitan, sistem transmisi, sistem distribusi, dan beban yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan. Sistem pembangkitan adalah tahap pertama di mana tenaga listrik dibangkitkan dan kemudian disalurkan ke sistem transmisi. Setelah ditransmisikan dan disalurkan kepada gardu induk sebagai pusat beban, maka akan diteruskan ke sistem distribusi kepada pelanggan. Dalam sistem distribusi tenaga listrik, transformator distribusi sangat berperan penting untuk mengubah tegangan transmisi 20 kV menjadi 380 volt untuk pelanggan 3 fasa dan 220 volt untuk pelanggan 1 fasa yang kemudian didistribusikan kepada pelanggan. Di masa sekarang, kebutuhan listrik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya teknologi. Perkembangan yang sangat pesat ini harus diikuti dengan keandalan energi listrik yang dihasilkan. Saat ini, tenaga listrik merupakan kebutuhan yang utama, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan industri. Penyediaan listrik yang stabil dan kontinu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan energi listrik. Perkembangan pembangunan di segala bidang menurut PLN agar dapat menyediakan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Namun, dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, terjadi pembagian beban-beban yang tidak merata sehingga menimbulkan suatu ketidakseimbangan beban pada transformator. Selanjutnya, di sini kami akan membahas analisis trafo nomor 97 di Jalan Bilal Ujung dekat Parit. Untuk analisis ketidakseimbangannya, yang pertama yaitu diketahui incoming atau LWBP. Dari data yang kami dapat, arus fasa R 58, arus fasa S 59, arus fasa T 98. Yang pertama yaitu mencari rata-rata arus. IAFG sama dengan 58 ditambah 59 ditambah 98 per 3 sama dengan 215 per 3 sama dengan 71,6 ampere. Untuk mencari ketidakseimbangan arus yaitu delta IR sama dengan persamaan 58 71,6 sama dengan 13,6 ampere. Delta IS sama dengan persamaan 59 sampai 71,6 sama dengan 12,6 ampere. Delta IT sama dengan persamaan 98 sampai 71 dikurang 71,6 sama dengan 26,4 ampere.
Presentasi ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar, yaitu 26,4 ampere. Persen ketidakseimbangan sama dengan 26,4 per 71,6 dikali 100% sama dengan 36,871%. Jadi presentasi arus tidak seimbang pada incoming yaitu sebesar 36,871%. Nah, yang kedua diketahui pada arah timur atau LWBP timur arus fasa R 0, arus fasa S 11, dan arus fasa T 0. Nah, untuk mencari rata-rata arus, IAFG sama dengan 0 ditambah 11 ditambah 0 per 3 sama dengan 11 per 3 sama dengan 3,6 ampere. Iya ya. Untuk mencari ketidakseimbangan arus, delta IR sama dengan persamaan 0 dikurang 3,6 sama dengan 3,6 ampere. Delta IS sama dengan persamaan 11 dikurang 3,6 sama dengan 7,4 ampere. Delta IT sama dengan persamaan 0 dikurang 3,6 sama dengan 3,6 ampere. Presentasi ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar, yaitu 7,4 ampere. Ketidakseimbangan sama dengan 7,4 per 3,6 dikali 100% sama dengan 48,64%. Jadi presentasi arus tidak seimbang pada timur yaitu sebesar 48,64%. Selanjutnya, yang untuk nomor 3 di bagian arah barat, arus fasa R 50, arus fasa S 80, arus fasa T 89. Maaf, untuk arus fasa S 8 dan arus fasa T 89. Untuk mencari rata-rata arus yaitu IAFG sama dengan 50 ditambah 8 ditambah 89 per 3 sama dengan 147 per 3 sama dengan 49 ampere. Untuk mencari ketidakseimbangan arus, delta IR sama dengan persamaan 50 dikurang 49 sama dengan 1 ampere. Delta IS persamaan 8 dikurang 49 sama dengan 41 ampere. Delta IT sama dengan persamaan 89 dikurang 49 sama dengan 40 ampere. Presentasi ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar yaitu 41 ampere. Ketidakseimbangan 41 per 49 dikali 100% sama dengan 83,673%. Jadi presentasi arus seimbang pada barat yaitu sebesar 83,673%. Selanjutnya yang keempat yaitu di bagian selatan, arus fasa R 79, arus fasa S 6, dan arus fasa T 69. Yang pertama itu mencari rata-rata arus. IAFG sama dengan 79 ditambah 6 ditambah 69 per 3 sama dengan 154 per 3 sama dengan 51,3 ampere. Untuk mencari ketidakseimbangan arus, delta IR sama dengan 79 dikurang 51,3 sama dengan 27,7 ampere. Delta IS sama dengan 6 dikurang 51,3 sama dengan 45,3 ampere. Dan delta IT sama dengan 69 dikurang 51,3 sama dengan 17,7 ampere. Presentasi ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar,
yaitu 45,3 ampere. 3 dikali 100% sama dengan 88,304%. Jadi presentasi arus tidak seimbang pada selatan yaitu sebesar 88,304%. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya. Oke, di sini kita ketahui bahwasanya incoming atau WBP-nya itu yaitu melalui data untuk arus pasar air sama dengan 200 dan arus pasar S sama dengan 209, arus pasar T sama dengan 235. Jadi untuk mengetahui jawabannya yaitu kita harus pertama-tama mencari rata-rata arus. Seperti yang tertera pada layar PPT kami, bisa disaksikan bersama-sama bahwa untuk nilainya itu 214,6 ampere. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan rata-rata arus, kita mencari ketidakseimbangan arus. Nah, untuk mencari yang ini berarti delta IR sama dengan persamaan 200 dikurang 214,6 sama dengan 14,6 ampere. Begitu juga seterusnya. Untuk persentase keseimbangan diambil dari arus yang lebih besar yaitu 20 ampere. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dari ketidakseimbangan arus ini yang paling besar yaitu delta IR, delta T maksudnya. Jadi persentase ketidakseimbangan sama dengan delta IR di delta IT per rata-rata arus, yaitu kita masukkan nilainya yaitu 20,4 per 214,6 dikali 100%. Hasilnya yaitu 9,50%. Jadi persentase arus tidak seimbang pada incoming yaitu 9,50%. Nah, untuk di daerah timur atau arah timur atau WBP, untuk arus pasarnya sama dengan R. Untuk arus pasar S sama dengan 22, arus pasar T sama dengan 0. Sama seperti yang tadi untuk mencari arus rata-rata, seperti yang dilihat pada layar, itu nilainya 7,3 ampere. Untuk mencari ketidakseimbangan arus juga sama seperti tadi. Jadi persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar yaitu 14,7 ampere. Persentase ketidakseimbangan yaitu 14,7 per 7,3 dikali 100 sama dengan 49,65%. Jadi persentase arus tidak seimbang pada timur yaitu 49,55%. Maaf, arus tidak seimbang pada timur yaitu sebesar 49,65%. Baik, selanjutnya. Nah, di sini pada arah barat datanya yaitu arus pasar R sama dengan 87, arus pasar S sama dengan 49, arus pasar T sama dengan 137. Masih sama seperti yang tadi untuk mencari rata-rata arusnya. Seperti yang kita ketahui di sini sudah tertera nilainya 91 ampere. Nah, untuk mencari ketidakseimbangan arus seperti tadi juga, jadi persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar yaitu 46 ampere. Persentase ketidakseimbangan sama dengan 46 per 91 dikali 100% sama dengan 50,54%. Jadi persentase arus tidak seimbang pada arah barat yaitu sebesar 50,54%. Nah, untuk arah selatan yaitu datanya menunjukkan arus pasar R sama dengan 133, arus pasar S sama dengan 122, arus pasar T sama dengan 142. Untuk mencari rata-ratanya yaitu seperti pada layar, nilainya 132,3 ampere. Mencari ketidakseimbangan arus yaitu seperti yang tertera pada layar ini. Jadi untuk persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar yaitu 10,3 ampere. Yaitu pada delta IS.
Untuk persentase ketidakseimbangannya yaitu 10,3 di 10,3 per 132,3 dikali 100% sama dengan 7,70%. Jadi persentase arus tidak seimbang pada arah selatan yaitu sebesar 7,78%. Baik, selanjutnya. Nah, untuk tabel ini merupakan LWBP yang tabel atas dan WBP tabel bawah. Nah, keterangan persentase ketidakseimbangan. Beban tidak seimbang yaitu 36,871. Yang kedua, beban tidak seimbang yaitu 48,64. Untuk yang ketiga beban tidak seimbang yaitu 83,673. Untuk yang keempat, beban tidak seimbang 3,304 maksudnya. Baik, untuk tabel bawah atau WBP-nya yaitu persentase ketidakseimbangan. Beban seimbang untuk persentase keseimbangannya yaitu 9,5. Untuk beban tidak seimbang yaitu 49,65. Untuk beban tidak seimbang juga 50,54. Untuk beban seimbang persentase ketidakseimbangannya yaitu 7,78. Baik, selanjutnya. Nah, di sini akan dilanjutkan Saudara Aidil Farhan Sadamanik. Kepada saudara dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu adapun analisis ketidakseimbangan trafo nomor 224 di Jalan Durung Gang Ibu. Nah, yang pertama analisis ketidakseimbangan. Nomor 1, diketahui income yaitu arus fasa sama dengan 70, arus fasa R sama dengan 70, arus fasa S sama dengan 45, arus fasa T-nya 80. Untuk mencari rata-rata arus, IAVG sama dengan 70 tambah 45 tambah 80 per 3 sama dengan 195 per 3 dengan hasil 65 ampere. Adapun mencari keseimbangan arus, delta IR sama dengan 70 kurang 65 sama dengan 5 ampere. Lalu ada delta IS 45 kurang 65 sama dengan 20 ampere. Yang ketiga ada delta IR, delta IT 80 kurang 65 sama dengan 15 ampere. Persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar yaitu 20 ampere. Persen ketidakseimbangan 20 per 65 kali 100% sama dengan 30,76%. Jadi persentase arus tidak seimbang pada income yaitu sebesar 30,76%. Lalu adapun bagian kiri atau LWBP, arus fasa R yaitu 66, arus fasa S 43, arus fasa T 60. Untuk mencari rata-rata arus, IAVG sama dengan 66 tambah 43 tambah 60 per 3 sama dengan 169 per 39 per 3, yaitu 56,3 ampere. Mencari ketidakseimbangan arus, delta IR sama dengan 66, kurang 56,3 sama dengan 9,3 ampere. Adapun delta IS 43 kurang 56,3, hasilnya 13,3 ampere. Kemudian adapun delta IT 60 kurang 56,3 hasilnya 3,7 ampere. Dan persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar yaitu 13,3 ampere. Persen ketidakseimbangan 13,3 per 56,3 kali 100% sama dengan 23,62%.
Jadi persentase arus tidak seimbang pada kiri yaitu sebesar 20. Untuk nomor 3 itu bagian kanan atau LWBP, arus fasa R yaitu 3, arus fasa S 2, arus fasa T 22. Untuk mencari rata-rata arus, IAVG sama dengan 3 tambah 2 tambah 22 per 3. Sama dengan 27 per 3. Yang hasilnya 9 ampere. Mencari ketidakseimbangan arus, delta IR sama dengan 3 kurang 9, mendapatkan hasil 6 ampere. Lalu adapun delta IS 2 kurang 9 dengan hasil 7 ampere. Lalu delta IT 22 kurang 9 dengan hasil 13 ampere. Persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar yaitu 13 ampere. Persen ketidakseimbangan 13 per 9 kali 100% sama dengan 69,230%. Jadi persentase arus tidak seimbang pada kanan yaitu sebesar 69,230%. Nomor 4 yaitu incoming atau WBP. Arus fasa R-nya yaitu 94, arus fasa S 66, arus fasa T 110. Untuk mencari rata-rata arus, IAVG sama dengan 94 tambah 66 tambah 110 per 3 sama dengan 270 per 3 sama dengan 90 ampere. Adapun mencari ketidakseimbangan arus, delta IR 94 kurang 90 hasilnya 4 ampere. Lalu delta IS 66 kurang 90 hasilnya 24 ampere. Adapun delta IT 110 kurang 90 dengan hasil 20 ampere. Persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar yaitu 24 ampere. Persen ketidakseimbangan sama dengan 24 per 90 kali 100%. Dengan total 26,6%. Jadi persentase arus tidak seimbang pada incoming yaitu 26,6%. Ketahui untuk bagian kiri yaitu WBP. Arus fasa R 94, arus fasa S 66, arus fasa T 83. Untuk mencari rata-rata arus, IAVG sama dengan 94 tambah 66 tambah 83 per 3 sama dengan 243 per 3 dengan total 81 ampere. Mencari ketidakseimbangan arus yaitu delta IR 94 kurang 81 dengan total 13 ampere. Delta IS 66 kurang 81 dengan total 15 ampere. Delta IT 83 kurang 81 sama dengan 2 ampere. Kemudian persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar yaitu 15 ampere. Persen ketidakseimbangan sama dengan 15 per 81 kali 100% sama dengan 81,51. Jadi persentase arus tidak seimbang pada kiri yaitu sebesar 18,51 ampere. Untuk yang keenam, diketahui bagian kanan yaitu WBP, arus fasa R-nya 0, arus fasa S 2, arus fasa T 24. Untuk mencari rata-rata arus, IAVG sama dengan 0 tambah 2 tambah 28 per 3. Sama dengan 30 per 3 dengan total 10 ampere. Kemudian mencari keseimbangan arus. Delta IR sama dengan 0 kurang 10 sama dengan 10 ampere. Delta IS 2 kurang 10 sama dengan 8. Delta IT 28 kurang 10 sama dengan 18 ampere. Persentase ketidakseimbangan diambil dari arus yang lebih besar yaitu 18 ampere. Ketidakseimbangan 18 per 10 kali 100% sama dengan 55,5%.
Jadi presentasi arus tidak seimbang pada bagian kanan yaitu sebesar 55,5%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Edel. Silakan. Baik, untuk keterangan beban tidak seimbang dan seimbangnya. Yang tabel atas itu untuk LWBP dan tabel di bawah ini untuk WBP. Presentasi ketidakseimbangan, beban tidak seimbang yang pertama 30,76, yang kedua beban tidak seimbang 23,62, yang ketiga beban tidak seimbang 69,23, dan yang untuk WBP-nya keterangannya beban tidak seimbang, presentasi ketidakseimbangannya 26,6, yang kedua beban tidak seimbang 18,51, yang ketiga beban tidak seimbang 55,5%. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami akan menampilkan simulasi dari aplikasi ETAP yang akan dijelaskan saudara Bona Felix Utasoid. Kepada saudara dipersilakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Izin. Nah, sebelum kita ke aplikasi ETAP, dulu apa itu pembebanan pada trafo? Nah, di sini pembebanan pada trafo merujuk pada beban listrik yang diambil atau digunakan oleh trafo dalam menyediakan energi listrik kepada konsumen atau perangkat yang terhubung dengannya. Ini termasuk beban aktif atau dalam bentuk daya nyata atau aktif, beban reaktif, dan beban total yang mencakup keduanya. Mengelola pembebanan trafo sangat penting untuk memastikan efisiensi operasi dan umur panjang trafo. Nah, untuk cara perhitungan pembebanan pada trafo, yaitu yang pertama ada daya nyata, P, daya aktif dalam satuan watt atau W, yang benar-benar digunakan oleh beban untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua yaitu daya reaktif atau Q. Ini adalah daya yang diserap dan dilepaskan kembali oleh beban induktif atau kapasitif dalam satuan volt ampere reaktif atau VAR. Daya semu atau S, kombinasi dari daya nyata dan daya reaktif dalam satuan volt ampere atau VA. Rumus perhitungan daya semu yang pertama yaitu S sama dengan V kali 1. Rumus perhitungan daya nyata, P sama dengan V kali 1 kali cos P. Daya reaktif sama dengan Q sama dengan V kali 1 kali sin P. Nah, di sini Q adalah daya reaktif dalam voltmeter, ampere, dan CQ adalah komponen daya reaktif. Kita di sini menggunakan rumus power factor juga, yaitu untuk mendapatkan nilai sin Q-nya P per S. Nah, sebagai contoh, di sini, di bagian sini, nah di sini, saya menerapkan contoh yang pertama aja biar waktunya tidak kelamaan. Nah, ini yang kami teliti yaitu pembebanan pada trafo LWBP luar waktu beban puncak incoming di Jalan Bilal, ujung dekat Parit. Nah, diketahui
tegangannya yaitu 400 volt, arus R-nya sama dengan 58. Saya ulangi lagi. Berikut adalah hasil perhitungan pembebanan pada trafo luar waktu beban puncak incoming di Jalan Bilal, ujung dekat Parit. Nah, diketahui V sama dengan 400, arus R sama dengan 58, arus S sama dengan 59, IT sama dengan 98, cos P sama dengan 0,8. Nah, cos P ini bingung pasti dapatnya dari mana. Cos P ini adalah pada trafo itu sudah wajib 0,8 atau bisa dipakai 0,95 juga. Nah, untuk sin P ini yaitu akar 1 dikurang cos P kuadrat itu sama dengan 1 dikurang 0,8 kuadrat sama dengan akar 0,36. Itu sama dengan 0,6. Jadi sin Q-nya sama dengan 0,6. Nah, selanjutnya kita hitung pembebanan pada daya semuanya yaitu SR sama dengan 400 kali 58 sama dengan 23.200 VA. Daya semu S sama dengan 400 kali 59 sama dengan 23.600 VA. Nah, ST sama dengan 400 kali 98 sama dengan 39.200 VA. Daya nyata yaitu PR sama dengan 400 kali 58 kali 0,8 sama dengan 18.560 Watt. Daya nyata PS sama dengan 400 kali 59 kali 0,8 sama dengan 18.880 Watt. Untuk daya nyata T sama dengan 400 kali 98 kali 0,8 sama dengan 31.360. Nah, untuk daya reaktifnya ini adalah gabungan dari semuanya yaitu 23.200 dikali 0,6 sama dengan 13.920 var. Daya reaktif S-nya sama dengan 23.600 kali 0,6 sama dengan 14.160 var. Dan daya reaktif T sama dengan 39.200 dikali 0,6 sama dengan 23.920 var. Oke, untuk itu kita akan lanjutkan ke simulasinya. Sebagai contoh, saya menggunakan aplikasi etap. Nah, di sini bisa kita lihat dari sumber PLN tersebut yaitu ratingnya arus masuknya yaitu 20 kV. Nah, untuk setelan di transformatornya saya menggunakan tertera dengan data yaitu arus primernya itu 20 kV tegangan primernya dan tegangan sekundernya itu adalah 400 volt atau 0,4 kV. Power rating sebuah trafonya adalah 200 kV ampere. Nah, kita bisa isikan beban R seperti pada contoh di Word. Di sini beban R itu sama dengan 58. Kita masuk ke nameplate-nya. Nah, di sini kita isi 58. Nah, maka akan dapat kilowattnya 12,67 ampere, kilovolt ampernya sama dengan 13,34 dan kavarnya 4,17. Kita lanjut ke fasa S, ke fasa beban S. Nah, di sini bisa kita lihat 59. Nah, seperti yang tertera pada ini 13,57, 12,89, 4,24. Nanti kita akan melihat data-datanya di simulasi. Dan beban T sama dengan 98. Nah, setelah sudah, kita akan mensimulasikan dengan beban tidak seimbang, yaitu unbalanced load flow. Yang berarti kita akan simulasikannya di sini. Nah, untuk itu
beban RS-nya yaitu 0,397 kV atau setara dengan 397 volt, beban S 397 volt, dan beban T sama dengan 396 volt. Nah, untuk resultnya kita bisa lihat di sini Ambles LF board untuk mendapatkan arus netralnya. Kita tunggu. Nah, di sini tertera bahwa arus netral yang kita dapat dari semua pembebanan itu, pembebanan ketidakseimbangan, yaitu sebesar 39,8. Dan ini data-datanya semua. Nah, kita akan mencari rugi-rugi dayanya, yaitu summary losses. Nah, di sini rugi-rugi dayanya yaitu sebesar 0,5 dan 1,4 kvar dan kilowatt. 0,3, 5,3, min 5,0, 0,4, min 0,6, 1,6 menghasilkan 1,4 dan 0,5 di rugi-rugi dayanya. Oke, seperti yang kita tahu, ini adalah tegangan yang masuk dari sumber PLN yaitu 20 kV. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Bona. Untuk selanjutnya itu kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Saudari Edelweiss. Kepada Saudari Edelweiss dipersilakan. Untuk Saudara Bona selaku untuk menampilkan baik. Untuk kesimpulannya akan dipaparkan oleh Saudari Edelweiss. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan beban. Ketidakseimbangan beban pada transformator distribusi terjadi ketika beban listrik pada masing-masing fase RST tidak sama besar. Hal ini menyebabkan aliran arus pada pengantar netral yang seharusnya idealnya 0 jika beban seimbang. Setelah itu arus netral. Arus netral adalah arus yang mengalir melalui penghantar netral transformator akibat ketidakseimbangan beban. Arus ini dapat menyebabkan rugi-rugi daya yang berpengaruh pada efisiensi transformator serta mengakibatkan kerugian finansial dan penurunan kualitas layanan listrik. Yang ketiga yaitu rugi-rugi daya. Rugi-rugi daya pada penghantar netral disebabkan oleh adanya arus netral yang mengalir melalui pengantar tersebut. Yang keempat, studi kasus. Dalam studi kasus pada gardu BGL TRI TR 1033 lateri 1, ketidakseimbangan beban sebesar 7,03% menghasilkan arus netral sebesar 231,005 ampere yang menyebabkan rugi-rugi daya pada pengantar netral sebesar 396,110 watt. Berdasarkan standar PLN, ketidakseimbangan beban di bawah 10% masih dianggap dalam kondisi baik, namun tetap menghasilkan rugi-rugi daya yang signifikan.
Solusi untuk mengurangi rugi-rugi. Salah satu solusi untuk mengurangi rugi-rugi daya akibat arus netral adalah dengan menggantikan ukuran kawat netral agar sama dengan ukuran kawat fase. Perubahan ini dapat mengurangi tahanan pada pengantar netral sehingga mengurangi rugi-rugi daya. Studi menunjukkan bahwa setelah mengganti kawat netral, rugi-rugi daya pada pengantar netral dapat dikurangi secara signifikan. Yang terakhir yaitu rekomendasi lainnya, pemerataan beban, monitoring dan kontrol beban, serta penggunaan transformator dengan konfigurasi khusus seperti transformator zigzag dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan beban dan meningkatkan efisiensi sistem distribusi listrik. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Saudari Berluis yang telah memaparkan kesimpulan. Baik, terima kasih kami ucapkan. Sekian dari presentasi dari kelompok 3 pada mata kuliah transformator tentang proyek menganalisa beban trafo. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Dah. Jangan lupa di-subscribe ya.